Selamat pagi Bu Samsiah, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Pak Diki, Alhamdulillah baik Pak, sehat. Terima kasih Pak, sudah berkenan meluangkan waktu untuk coaching hari ini dengan saya Pak. Sama-sama Bu, saya juga senang bisa membantu. Apa yang Ibu ingin bicarakan hari ini Bu? Gini Pak, saya tuh ingin bercerita tentang salah satu murid saya di kelas 10. Namanya Anton. Dia itu sering bolos, tidak pernah mengerjakan tugas, dan sering banget buat keributan di kelas. Saya ngerti nih Bu. Memang hal yang kayak ini bisa bikin situasi yang sulit untuk kita hadapi Bu. Baiklah Bu, apa yang ingin Ibu capai setelah sesi coaching kita selesai? Begini Pak, saya tuh ingin mendapatkan solusi agar saya bisa membantu Anton. Gimana caranya Anton bisa lebih disiplin lagi dan fokus dalam belajar, serta tidak membuat keributan di kelas lagi. Oke, baiklah Bu. Tujuan yang bagus sekali dan sangat terukur. Jadi intinya Ibu ingin membantu Anton untuk menjadi siswa yang lebih baik lagi, baik dalam hal akademik maupun perilakunya, Bu ya. Iya, benar sekali Pak Diki. Bisa nggak Ibu ceritakan lebih detail nih Bu tentang perilakunya Anton? Kapan biasanya dia tuh bolos atau membuat keributan? Dan kemudian apakah ada nih pemicu atau pola tertentu yang bisa Ibu amati dari Anton Ibu? Nah, Anton nih biasanya dia itu bolos saat pelajaran yang dianggapnya sulit Pak, terutama pelajaran saya Pak. Kebetulan saya mengampu matematika. Oh, Terus dia juga sering membuat keributan saat jam istirahat atau ketika guru tidak sedang mengajar. Nah, sepertinya Anton ini ingin menarik perhatian teman-temannya. Saya sudah sering berkali-kali menegurnya, Pak. Bahkan teguran yang keras pun, tapi nggak ada perubahan sama Anthony. oh, Ibu lah pernah menegurnya ya. Sewaktu Ibu menegurnya Iya, itu Pak. apa yang dia katakan Bu? Kalau bicara dari hati ke hati sih belum pernah, Pak. Tapi saya sudah pernah menegurnya, sepertinya dia tidak terima kalau ditegur dengan keras, Pak. Saya ngerti nih Bu. Jadi dari apa yang Ibu ceritakan, sepertinya Anton ini memiliki beberapa masalah nih Bu yang mendasarinya. Seperti kurangnya minat belajar dan rasa ingin mencari perhatian nih Bu. Gimana Bu Samsia? Iya, halo Pak Diki. Ya kayaknya si Anton ini eh, kurang minat belajarnya Bu dan sedang ingin mencari perhatian nih Bu. Oh, seperti itu, Pak ya. Hmm. Dia sepertinya mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya ya Pak, yaitu pengen mendapatkan pengakuan dan kebebasan. Nah, ya itu Bu. Benar sekali itu Bu. Nah, setiap perilaku anak itu Bu pasti didasarkan oleh upayanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya nih Bu. Iya ya Pak ya. Nah, baiklah Bu, apa saja yang menurut Ibu bisa Ibu lakukan untuk membantu Anton mengatasi masalahnya nih Bu? Mungkin saya bisa mencoba memberikan perhatian lebih kepada Anton di kelas. Saya juga mungkin bisa mencoba memberinya tugas tambahan yang sesuai dengan minatnya, semacam diferensiasi mungkin gitu Pak. Nah, itu yang bagus tuh Bu. Selain itu Bu, menurut Ibu apa lagi yang perlu Ibu lakukan Bu? Nah, selain itu, saya akan mencoba, Pak, berbicara dengan Anton secara personal di luar jam pelajaran, biar saya bisa membangun hubungan yang lebih baik gitu dengan Anton, Pak. Misalnya, mungkin saya bisa menanyakan minatnya, hobinya, dan apa yang dia disukai selama di sekolah. Oke, oke, oke. Berarti nanyakan hobinya Bu ya, minatnya. Kemudian bagaimana dengan orang Iya, tua ini Bu? Apakah bisa Ibu melibatkan mereka dalam proses ya proses ini Bu? Sebelumnya sudah pernah sih Pak, tapi saya akan coba jadwalkan kembali pertemuan dengan orang tuanya untuk membahas masalah ini.
Mungkin mereka bisa membantu Anton di rumah dengan memberikannya arahan dan motivasi untuk belajar. Oke, berarti perlu kerjasama Bu ya dengan orang tuanya ya. Kira-kira nih kapan nih Ibu Iya, akan Pak. mulai menjalankan rencana Ibu nih Bu? Dalam minggu depan, Pak, insya Allah, Pak. Oke, baiklah Bu Syam. Kemudian apa nih yang menjadi komitmen Ibu untuk membantu Anton? Terakhir nih. Apa ya? Saya akan berkomitmen untuk ini Pak, memberikan perhatian lebih kepada Anton selama di kelas. Kemudian yang bisa saya lakukan, memberinya tugas tambahan yang sesuai dengan minatnya, berbicara dengan Anton secara personal di luar jam pelajaran, dan yang terakhir yang bisa saya lakukan adalah melibatkan orang tuanya Pak dalam proses ini. Baiklah Bu, saya yakin dengan komitmen dan usaha Ibu ini Bu, Anton pasti bisa dibantu untuk mengatasi masalahnya Bu, dan menjadi siswa yang lebih baik lagi. Gitu Bu. Insya Allah Pak, mohon doanya Pak ya. Amin. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan atau tanyakan? Sepertinya sementara ini cukup Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya. Mungkin lain kali kalau ada permasalahan saya bisa curhat dengan Pak Diki lagi Pak ya. Mohon bantuannya. Sama-sama Bu, senang bisa membantu Ibu kali ini Bu. Baik Pak, terima kasih Pak Diki. Sama-sama.